Assalamualaikum Pak Jazuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Eh, para pemirsa TV Kuno yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini atau ya kapan aja sampean menonton TV Kuno sekarang ini ketamuan Ketua Ansor Pesawaran. Jadi kita akan ya ngobrol-ngobrol tentang keansoran, tentang anak-anak muda Nahdlatul Ulama yang siap menjaga NKRI. Gimana kabarnya Pak Jazuli? Alhamdulillah sehat, Gus. Udah berkeluarga kan ya? Sudah. Oh, anaknya? Sudah 2. Oh, udah 2 loh. Maksudnya istrinya 2? Oh, istrinya baru 1. Oh, kayaknya agak baru ini berarti ada sesuatu cukup ini. 1. Oh, cukup 1. Ini apa namanya, sedang ada program apa saat-saat ini tentang keansoran? Untuk saat ini, Gus, karena kita di awal tahun kemarin memang disibukkan dengan kaderisasi. Ya. Kaderisasi untuk Diklat Sarbanser. Kita di awal tahun untuk 2021 ini sudah mengadakan 2 kaderisasi. Oh. Jadi ya. di tempatnya untuk wilayah pesisir kita di Bundu Bidada itu sekitar 80-an peserta untuk Diklat Sarbanser. Anak-anak muda semua. Anak-anak muda Semangat siap menjaga NKRI. siap pantang mundur. Ya, saya percaya kalau Banser ya. Kalau Banser memang NKRI harga mati. Ya, jadi ya alhamdulillah di Indonesia itu ada pemuda-pemuda seperti Banser yang tidak kenal lelah ngurusi NKRI. Ya memang kita ketika kita Diklat Sar itu selalu kita tekankan, meskipun melalui yel-yel siapa kita, harga NKRI harga mati itu sudah pasti. Siapa kita Ansor gitu ya. Dan NKRI harga mati gitu ya. Dan di dalam materi juga kan ya selalu kita berikan materi tentang ke NU-an, keaswajaan. Selain itu juga kan ada materi tentang nasionalisme dan lain-lain. Itu memang ya, Ansor itu dari umur idealnya jadi Ansor itu berapa itu? Jadi kalau idealnya ya kalau setelah Ibnu Kira-kira itu kemudian kuliah kira-kira ya, usia kuliah ya. Usia 25-an mungkin ya, 20 sampai 40. Kalau ideal Ansor, kalau Banser kan mungkin setelah lulus SMA kan. Oh iya, kalau Banser ya. Kalau Ansor maksimal, Gus. Maksimal itu kalau Ansor ya. Kalau Banser kan nggak ada jatah umur ya. Jatah umur. Nggak ada batasan gitu batasan. Ya. Kalau Ansor 40 tahun. 40 tahun. Jadi kalau Banser ya sampai masih siap di Banser ya. Banser ya terus. Tetap Banser. Pokoknya Banser tetap Banser. Iya. Sudah berapa periode di Pesawaran? Untuk saya mulai dari awal mungkin, Gus. Jadi sudah 2 periode ini dari 2014. 2 periode jadi ketua Banser. Ketua Ansor. Ketua Ansor ya. Ketua Ansor Pesawaran ya, PCNU Pesawaran. PC Ansor Pesawaran. PC Ansor. Ya. Jadi sebelum saya itu karateker. Peralihan dari Lampung Selatan kan ke Pesawaran. Peralihan dari dan itu karateker, kemudian istilah lainnya definitifnya. Iya, itu saya melalui Kompercap Ansor dulu pertama di Gedung Tataan. Setelah periode ini nanti pengen jadi ketua Ansor lagi apa malah ketua NU-nya PCNU-nya? Waduh, wallahu alam, Gus. Yang penting kita khidmah di NU itu luar biasa, Gus. Oh, entah itu enggak, maksudnya paling enggak kan biasanya orang itu mau meningkatkan karir gitu loh. Ada enggak keinginan untuk jadi ketua PCNU gitu di periode yang akan datang? Secara pribadi, Gus, saya di
diletakkan di mana saja siap Gus. Yang penting khidmah di NU ya itu. Jadi tidak memandang saya harus jadi ini A B C. Ya, pada intinya ya saya ingin jadi kader yang benar-benar kader NU yang tulen lah gitu kan. Tulen ya, pokoknya nggak ngurus apa, yang penting NU tetap NU. Ya, jadi Mbah saya NU kalau biasanya kan kayak gitu di. Jadi ya banyak yang sudah ketua umum pimpinan pusat Ansor juga selalu menyampaikannya. Jangan pernah berpikir kamu jadi apa di NU kan gitu. Yang penting kamu khidmah di NU kan gitu. Yang penting khidmah. Jangan pernah berpikiran di mana posisi kamu kan gitu. Dan ternyata beliau sekarang ini menjadi Menteri Agama ya. Itu kan tidak disangka dan tidak dinyana gitu. Ya itu mungkin keberkahannya kan gitu. Lah siapa tahu Pak Jazuli ini juga ada gitu loh. Keinginan siapa tahu nanti ketika sampai ke Ansor Pusat dan bisa juga nggak cuma Menteri Agama dong gitu loh. Atau yang lainnya gitu kan. Ya kalau bermimpi kan boleh-boleh saja. Iya. Kalau bermimpi boleh-boleh saja. Yang penting ya asal bangunnya jangan lama-lama. Dan kita juga ini Gus mengukur ya siapa kita dari mana, dan ya yang penting kita istiqomah khidmah di NU itu aja. Itu dulu sih. Program-program yang biasanya dilakukan di Ansor sekarang ini dari mulai periode yang kira-kira apa aja itu ya? Jadi selain kaderisasi Gus, ada kegiatan rutin memang yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat yang ada di kecamatan ya. PAC itu selalu mengadakan rutinan setiap bulan. Ya memang itu bervariasi kegiatannya. Lain-lainnya. Ada kegiatan hadrohan keliling. Hadrohan. Ya, kegiatan yang penting ada kegiatan rutin. Kemudian ada nariahan. Di Pondok Bidadari itu nariahan keliling setiap bulannya. Kemudian ada yasinan keliling. Nah, ada berbagai macam ya, menyesuaikan dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh sahabat-sahabat yang ada di. Sambil minum-minum biar agak nyantai gitu, kayaknya bicara sama Ansor itu harus semangat kayaknya. Wah mantap ini Gus. Terus kira-kira ke depannya, keinginan Pak Jazuli ke depannya, Ansor ini mau diapakan, mau apalah? Ya sebenarnya untuk ke depan ini ya tetap kita kaderisasi terus berjalan Gus, karena nggak boleh, meskipun kita di suasana pandemi ya, suasana pandemi harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan, tapi kaderisasi harus berjalan, tetap jalan, kita mematuhi protokol kesehatan, mungkin membatasi peserta, terus kemudian agak ya lebih ketat dalam apa protokol kesehatannya gitu ya. Dan ini catatan juga Gus, kemarin kita mengadakan diklat Sarbanser juga, semua peserta itu membawa surat sehat dari puskesmas setempat. Jadi itu ya kita ikhtiar bareng-bareng bersama dengan pemerintah Kabupaten Pesawaran khususnya untuk menanggulangi pandemi ya, agar tidak menyebar kan. Yaitu komitmen kita juga ya harus sinergi dengan pemerintah setempat, pemerintah kabupaten, meskipun kadang kegiatan kita itu ya dilakukan mandiri. Iya, dilakukan mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak manapun. Tapi yang pasti ketika kita melaksanakan kegiatan itu, saya itu berterima kasih kepada ibu-ibu muslimat khususnya. Itu karena itu. Ya setiap kali diklat sar ataupun pengkaderan yang dilakukan oleh Ansor, itu ya kita mau ngeluh ke siapa lagi kalau bukan ke muslimat untuk urusan perut. Karena saya wanti-wanti Gus ke panitia penyelenggara ya, sahabat-sahabat PAC itu kan, wanti-wanti jangan sampai ketika kita mengadakan kegiatan urusan yang satu ini sampai terbengkalai itu jadi masalah gitu. Ini karena kita bukan mengurus perutnya kita sendiri, orang banyak gitu. Memang
dimanapun ya, kalau ibu-ibu muslimat itu memang handal. Iya. Pengajian di kampung-kampung itu ya yang ngasih makan ya ibu-ibu. Iya, Karena itu kan ibu kita gitu loh, ibu-ibu. Jadi apapun ya memang peran ibu-ibu itu sangat besar, terutama ya di bidang tadi, suplai makanan. Kalau kan ada kegiatan PKPNU itu ya. Itu juga ya sisi perut ini juga mereka gitu. yang ngasih ya. Makanya ya itu yang saya wanti-wanti benar dengan sahabat-sahabat yang panitia baik di Klatsar maupun PKD Ansor itu ya itu yang utama. Ketika yang lain-lain kan bisa kita cari bersama-sama gitu kan. Coba ini untuk terakhir kalinya pesan-pesan apa untuk anak buah panjenengan ini? Ya sebenarnya kalau kita selalu menekankan Gus bahwa kita di Ansor ini ingin bersama-sama ya Gus ya, bersama-sama membentuk dan mengembangkan pemuda khususnya di Kabupaten Pesawaran ini, pemuda-pemuda yang cerdas, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kan gitu kan. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita selalu menekankan kepada sahabat-sahabat itu bahwa kita ini di Ansor itu menegakkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu kan. Jadi harus An-Nahdiyah, ya. Jadi tidak boleh tidak dimanapun tempat kita berpijak, disitulah kita tegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ya utamanya bahwa kita sebagai kader Ansor Banser harus menjaga para kiai-kiai NU. Ya, para kiai. Iya, para kiai-kiai NU. Dan kita sebagai garda terdepan ketika ada masalah, ketika ada yang mengintimidasi, saya rasa ya tidak ada, ini kan bahasa kalau semangatnya intimidasi kiai lah itu kan. Ya kita sebagai Ansor harus menjadi garda terdepannya apapun yang terjadi. Kemudian yang terakhir bahwa kita sebagai generasi Ansor Banser harus sinergi dengan pemerintah setempat. Meski kalau PAC ya dengan kecamatan harus koordinasi, dan itu sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat PAC. Kita kemarin ya sudah laporan, ada yang sudah ke kecamatan, kemudian ke KUA. Itu upaya kita untuk membangun sinergitas. Itu sih. Untuk terakhir kalinya kita jawab ya. Nanti saya aja yang siapa kita, nanti jenengan yang jawab ya. Siap. Ya. Siapa kita? Ansor Banser NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Terima kasih para pemirsa TV Kuno. Wah, kalau ngomong sama Banser, ngomong sama Ansor itu kita harus semangat. Jadi walaupun saya biasanya kurang semangat, ini alhamdulillah semangat sekali. Saya kira cukup sini, kurang lebihnya kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.